Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau merek atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Hedera dengan tokennya atau asetnya dengan ticker HBAR. Nah, jadi Hedera ini merupakan satu produk blockchain layer 1 di mana tujuannya adalah untuk menawarkan kecepatan, security, dan fairness. Ya, jadi produk yang dijual oleh Hedera adalah blockchain yang punya tingkat kecepatan tinggi, security, dan fairness. Gitu. Nah, sebenarnya Hedera itu berasal dari satu teknologi namanya Hashgraph. Ya. Nah, jadi Hashgraph ini sendiri dulu kategorinya bukan blockchain. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut soal Hashgraph ini. Nah, jadi dulu Hashgraph ini bukan ditujukan untuk public blockchain, tetapi belakangan ini atau setelah munculnya Hashgraph, ada pihak-pihak yang memang mendorong untuk adopsi Hashgraph ke dalam satu platform atau protokol blockchain gitu ya. Tapi awalnya memang dia fokusnya ke enterprise gitu ya. Nah, sekarang masih fokusnya ke enterprise. Kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan global yang menjadi tulang punggung dari infrastruktur Hedera ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa native token namanya HBAR gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat bahwa HBAR ini dipakai untuk layanan jaringan gitu ya, dan security juga. Nah, kalau kita lihat blockchain tradisional itu memang waktu konfirmasinya lambat, kemudian biayanya cukup tinggi apalagi untuk blockchain-blockchain yang berusia lama gitu ya, berusia lanjut. Seperti Bitcoin, seperti Ethereum, gitu ya. Yang munculnya mungkin di bawah tahun 2000, misalnya 2009, 2008 Bitcoin, kemudian 2015 Ethereum, gitu kan. Mereka sebenarnya fokusnya ada di titik tertentu gitu atau di fasilitas tertentu atau fitur tertentu. Kalau Bitcoin memang menjadi salah satu pionir blockchain. Kemudian untuk Ethereum menjadi pionir untuk smart contract atau bahasa pemrograman yang disatukan atau berjalan di atas teknologi blockchain. Nah, tetapi dua produk ini jadi contoh bahwa confirmation times atau tingkat kecepatan dari blockchain itu masih lambat. Kemudian biaya transaksi juga tinggi. Kemudian kalau kita lihat di beberapa produk seperti Bitcoin ada mining gitu ya. Jadi konsensusnya merupakan satu model yang cukup mahal untuk dijalankan. Jadi butuh investasi cukup tinggi untuk melakukan mining dengan dengan power yang bagus. Kalau misalnya mining dengan komputer bisa juga, tetapi memang powernya tidak signifikan. Nah, jadi dengan investasi yang tinggi, sekian juta dolar atau bahkan sekian ratus juta dolar, itu sebenarnya tidak bisa dipakai di luar Bitcoin. Ya, karena dia fokusnya atau dia diciptakan, mesin-mesinnya itu diciptakan memang khusus untuk Bitcoin. Jadi tidak bisa dipakai untuk hal yang lain. Nah, jadi beberapa orang melihat bahwa si mining Bitcoin ini jadi wasteful gitu ya, atau tidak terlalu bermanfaat. Kemudian public ledger itu kadang-kadang bermasalah soal scalability dan governance. Jadi ada atau misalnya Ethereum dan Bitcoin itu bermasalah soal scalability atau struggling dalam bidang scalability. Kemudian juga tidak ada governance yang nempel di dalam ekosistem tersebut. Seperti Ethereum misalnya ada DAO memang, tapi dia berjalan di atas smart contract, tidak berjalan di atas native protokolnya. Kemudian kalau kita
gabungkan antara karakteristik public ledger dengan enterprise atau kebutuhan enterprise itu tidak nyambung. Karena kalau di enterprise butuh performa tinggi gitu ya, kemudian kejelasan soal legalitas dari protokol yang dijalankan. Nah, jadi kalau Hashgraph itu sebenarnya bukan chain of block. Jadi kalau blockchain itu kan isinya blok-blok gitu ya, yang saling terhubung satu sama lain. Tetapi kalau Hashgraph itu menggunakan direct acyclic graph. Ya, jadi datanya disambung langsung gitu ya, satu sama lain. Atau sambungannya tidak serial, tetapi bisa paralel bercabang kemana-mana. Nah, jadi dengan menggunakan duck ini, kita bisa lihat karakteristik si Hashgraph jadi berbeda. Jadi sebenarnya dia bukan, dalam tanda petik, bukan blockchain gitu ya, tapi sistem berbasis duck. Nah, jadi kemudian untuk nodes-nya, nodes dari Hashgraph itu berbagi informasi menggunakan satu teknik namanya gossip about gossip. Jadi yang di-sharing adalah informasi soal gosip tadi gitu ya. Kemudian ada model konsensus melalui virtual voting, tidak melalui pertukaran pesan secara langsung gitu ya. Tidak ada pertukaran pesan secara langsung, jadi hanya virtual. Nah, kemudian kalau dilihat secara teknikal atau secara desain, dia lebih cepat, fair, dan energi efisien. Nah, fitur utamanya yang tadi karena dia menawarkan kecepatan, ya tentu saja high throughput ya. Ribuan transaksi per detik. Nah, ini kurang tahu juga tingkatan atau ranking dari Hedera ini seberapa tinggi gitu ya. Kalau kita lihat ada Solana, kemudian ada blockchain-blockchain lain, kemudian ada layer 2 juga. Sementara kalau di Hedera menawarkan ribuan transaksi per detik, kok kelihatannya masih terlalu rendah dibandingkan dengan misalnya Solana 40.000 transaksi per detik. Kemudian low latency, finality-nya antara 3 sampai 15 detik. Nah, ini cukup cepat. Kemudian ordering-nya ada fair ordering. Jadi timestamp-nya dengan menggunakan konsensus, tidak minor gitu ya. Kemudian kalau dari sisi security, atau ini sebenarnya model konsensusnya adalah menggunakan Proven Asynchronous Byzantine Fault Tolerance atau ABFT. Ya. Nah, dia sebenarnya model varian dari BFT atau Byzantine Fault Tolerance, gitu ya. Tapi dia modelnya asinkronus. Nah, kemudian bagaimana soal governance? Ya. Nah, jadi Hedera ini ada beberapa pihak yang multinasional ya, multinational company seperti Google, IBM, Boeing, Deutsche Telekom gitu ya. Nah, ini menjadi Council of Global Enterprise dari Hedera yang menjadi governance. Nah, jadi untuk setiap konsol seperti Google, IBM itu menjalankan sebuah node kemudian voting terhadap keputusan-keputusan yang diambil di dalam governance-nya Hedera. Nah, jadi maksimum ada 39 member dari konsolnya itu. Nah, kemudian bisa rotating leadership. Jadi misalnya leadernya siapa, Google, kemudian di-rotate jadi IBM, Boeing, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan HBAR? Nah, HBAR itu adalah native token untuk pembayaran transaction fee dan staking. Nah, jadi kalau di Ethereum ada Ether, kalau di Hedera ada HBAR. Jadi posisinya sama seperti itu. Nah, jadi kenapa ada transaction fee? Nah, transaction fee ini sebenarnya dipakai untuk menghindari spam dan serangan gitu ya. Jadi kalau tidak ada biaya transaksi seperti email, nah jadi akan banyak sekali transaksi yang masuk ke dalam jaringan. Jadi harus ada transaction fee yang dibayar. Jadi tidak hanya sebagai insentif bagi mereka yang berpartisipasi dalam konsensus, tapi juga sebuah cara untuk mengurangi spam. Kemudian kalau dari sisi tokenomics-nya hanya ada 50 miliar HBAR supply-nya maksimumnya. Nah, jadi HBAR sendiri mirip seperti token-token atau aset lainnya ada di wallet atau exchange seperti cryptocurrency lainnya. Nah, jadi network service-nya Hedera seperti apa? Jadi ada consensus service, verifiable event ordering for the apps. Ya, consensus service. Kemudian ada token service, bisa minting, bisa mengelola token seperti fungible token atau non-fungible
token atau NFT. Kemudian smart contract service-nya EVM compatible dengan menggunakan Solidity. Jadi kalau misalnya Anda familiar dengan Solidity, membuat aplikasi EVM compatible, itu bisa langsung ke Hedera migrasinya. Kemudian ada file service. Jadi kalau misalnya ada file-file kecil bisa disimpan secara on-chain, misalnya credential atau data-data yang public, itu bisa di-sharing di dalam Hedera Network Services. Nah, ada beberapa use case seperti everyday Nison, tracking dalam fashion, kemudian ada bank untuk stablecoin, kemudian ada ServiceNow, digital credential, kemudian IOV Labs itu untuk decentralized ID solution. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang fokusnya adalah enterprise ya. Enterprise yang memang sudah punya bisnis secara tradisional, kemudian menggunakan Hedera untuk ekspansi dari beberapa layanan yang mereka punya. Nah, bagaimana dengan ekosistemnya? Ya standar sih, karena dia berbasis Solidity, bisa menggunakan tools-tools yang tersedia untuk Solidity, kemudian ada Java dan JavaScript. Nah, ini biasa juga ada SDK dan API untuk open source dan dokumen untuk secara open source dan well documented, artinya SDK dan API-nya itu sudah well documented. Kemudian ada foundation untuk funding startup dan grant. Nah, ini biasa ya. Jadi mereka bukan pengambil keputusan sepihak, tapi biasanya memberikan dukungan terhadap pengembangan ekosistem, biasanya seperti itu untuk foundation. Nah, kemudian karena dia EVM compatible, biasanya ada beberapa produk atau project yang bermigrasi ke Hedera. Cuman masalahnya kita belum tahu, atau mungkin jumlah likuiditas dari Hedera tidak sebanyak misalnya di Ethereum atau Polygon misalnya. Bagaimana dengan environmental sustainability? Nah, Hedera itu carbon negatif network. Kemudian energi efisien menggunakan less electricity per transaction dan Visa. Jadi diklaimnya jumlah listrik yang dipakai untuk menjalankan transaksi di Hedera lebih rendah daripada Visa. Kemudian emisinya di audit terus, kemudian emisinya di offset dengan menggunakan carbon credit. Jadi mereka beli carbon credit kemudian di offset. Nah, kalau kita bandingkan antara Hashgraph dengan blockchain gitu ya. Kalau blockchain kan chain of blocks, tapi kalau Hashgraph menggunakan DAG, Directed Acyclic Graph. Secara konsensus ada mining atau staking di blockchain, tapi kalau di Hashgraph ada virtual voting. Namanya asynchronous BFT. Kalau speed, ya Hashgraph klaimnya very high gitu ya, karena ribuan TPS, tapi ya belum tentu dia yang paling tinggi atau paling cepat. Kalau finality, banyakkan dari blockchain itu probabilistic, tapi memang untuk yang Hashgraph ada immediate finality gitu. Energi use, kalau blockchain biasa ada penggunaan energinya tinggi, tapi kalau Hashgraph cukup rendah. Tantangannya, challenges dan criticism, tidak decentralized banget ini, karena dia punya konsol yang melakukan menjadi governance. Jadi konsolnya kan tidak banyak, hanya 39. Jadi dianggap tingkat desentralisasinya cukup rendah. Kemudian tidak ada permission node operation. Jadi semuanya permission, bukan permissionless. Artinya semua node yang terhubung ke dalam Hashgraph itu harus ada izin terlebih dahulu. Kemudian Hashgraph itu juga dipaten, jadi dia dilindungi oleh paten, artinya tidak bisa di forking, tidak bisa di copy menjadi produk baru. Nah, jadi kalau begini, karena dia sistemnya somewhat tertutup gitu ya, karena tidak open source, di paten, pengembangannya cukup kurang fleksibel. Kalau dibandingkan Ethereum dan Solana, kita lihat banyak sekali forking dari Ethereum. Nah, kalau di Hashgraph tidak bisa karena di paten. Summary, tadi kita sudah diskusi beberapa bagian soal Hedera gitu ya, tentang produk yang scalable, secure, dan enterprise friendly, yang fokusnya enterprise. Kemudian model konsensusnya baru gitu ya, unik, tidak seperti blockchain pada umumnya, asynchronous BFT dengan virtual voting. Kemudian perusahaan multinasional sebagai anggota governance gitu ya.
Tentu saja kalau kita lihat secara trust, mereka bisa cukup dipercaya. Kemudian use case-nya tadi juga sudah dibahas, beberapa use case dari beberapa industri yang berbeda. Jadi misalnya perbankan gitu ya, kan mereka butuh performa tinggi, jadi cukup ideal kalau menggunakan Hedera. Nah, sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.